Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lumbayday Channel, masih tetap di video dan materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menjadi mahasiswa yang sukses. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lumbayday Channel. Disimak materinya ya guys. Menjadi mahasiswa yang sukses. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Di antaranya yang pertama adalah tantangan dunia kerja, pilihan kuliah di kampus, indikator sukses kuliah, kunci sukses kuliah, dan usaha meraih sukses. Indikator mahasiswa atau lulusan sukses ada 3 poin. Yang pertama adalah menguasai bidang studinya sesuai dengan jurusan yang dipilihnya, atau nilai kelulusan atau IPK-nya, indeks prestasi kumulatifnya adalah memuaskan. Yang kedua, lulus tepat waktu. Dan yang ketiga adalah masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan lebih singkat. Artinya ketika kita sudah lulus 3,5 tahun atau 4 tahun, next langsung kita bisa job fair mendapatkan pekerjaan. Kunci sukses kuliah, ada beberapa poin. Yang pertama adalah tetaplah masa depan Anda atau impian. Cintailah bidang studi Anda, rajin dan disiplin dalam belajar atau mampu memanajemen waktu, dokumentasi catatan kuliah, kuasai kompetensi inti dan penguatan, kembangkan soft skill, yakni melalui ekstrakurikuler, kembangkan persaingan yang sehat, dan perluas networking. Refleksi diri ulasan PTN atau PTS, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Yang pertama, semua perguruan tinggi berlomba-lomba untuk mendongkrak standar nilai. IPK-nya minimal 3,00. Sangatlah mudah dicapai dan banyak sekali lulusan yang berpredikat cum laude. Yang kedua, terlalu cepat lulus. Masa studinya sangatlah cepat, hanya dalam kisaran 3 tahun 3 bulan 3 hari atau 3,5 tahun. Ironisnya, ilmu yang dipelajari begitu mudah untuk dilupakan, seperti menghafal textbook saja. Yang ketiga, soft skill-nya kurang optimal, kurang mampu melakukan negosiasi, dan kemampuan memimpin yang rendah. Membangun SDM yang tangguh dimulai dengan adanya bangunan soft skill, kemudian hard skill, ACT skill, dan English skill. Yang lebih penting lagi, adanya timbal balik dari soft skill ke ACT, soft skill ke hard skill, soft skill ke English skill, serta timbal baliknya juga hard skill ke soft skill, ACT skill, dan English skill. Adalah etika dan moral atau nilai. Itu yang lebih penting untuk membangun SDM yang tangguh. Selain soft skill, hard skill, ICT skill, English skill, yang lebih penting adalah bangunan etika, moral, dan nilai. Kerangka pengembangan kemahasiswaan. Ada beberapa poin kerangka pengembangan kemahasiswaan mulai dari semester 1 sampai semester 8. Untuk yang semester 1 sampai 2 itu adalah pengenalan pembelajaran di perguruan tinggi serta pengembangan karir melalui pengenalan perpustakaan, pengenalan membaca karya ilmiah, pengenalan menulis karya ilmiah. Selain pengembangan keterampilan IT, seorang mahasiswa itu harus mampu dan menguasai
Microsoft Word, PowerPoint, Excel, internet, email. Minimal pengembangan keterampilannya. Kemudian insya Allah mampu untuk sukses skillnya, ini dengan pelatihan kepemimpinan Islami, kemudian power presentation dan kepemimpinan serta teamwork building. Kemudian lanjut di semester 3 sampai 4 sudah mampu membuat lokakarya atau metodologi penelitian atau output membuat proposal BKM. Kemudian mampu untuk melokakarya peta karir. Lanjut di semester 5 sampai 6 sering melakukan pelatihan kiat merebut peluang kerja. Pelatihan persiapan studi lanjut dan pelatihan giat berwirausaha. Lanjut di semester 7 sampai 8 di perkuliahannya adalah KKN sama tematik. Hard skill. Indikator output lulusan minimal tercermin dalam IPK rata di atas 3 dan masa studi yang singkat diharapkan merupakan wujud representasi dari hard skill. Yang pertama adalah apakah penguasaan bidang ilmu dapat dipresentasikan dalam konstruksi pola pikirnya. Yang kedua, apa seorang lulusan PTN atau PTS yang kemudian menyandang gelar sarjana telah mampu menguasai tahap berpikirnya yang kompleks seperti yang digambarkan dalam taksonomi Bloom. Yang ketiga, apakah mereka sudah mampu melakukan sintesa dan analisa. Dan yang keempat, apakah pola pikir tersebut dapat diimplementasikan dalam dunia nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Sedangkan soft skill-nya ada 6 poin. Yang pertama, learning how to learn, yakni baik pengetahuan, skill maupun kecakapan lain. Perubahan yang begitu cepat membuat jangka waktu yang dimiliki oleh suatu pengetahuan menjadi semakin pendek. Apa yang diketahui hari ini belum tentu bermanfaat untuk bekerja esok hari. Yang kedua, komunikasi dan kerja kelompok. Komunikasi dalam menyampaikan maupun mendengarkan, mampu bekerja sama secara efektif di dalam kelompok, kolaborasi dengan anggota kelompok, dan menjadi network. Yang ketiga, wawasan bisnis global atau entrepreneurship. Bagaimana membaca keuntungan dan kerugian, demikian pula mengevaluasi bisnis potensial. Keempat, memecahkan masalah. Meningkatnya kompleksitas pekerjaan menuntut harus mampu mengenali dan mendefinisikan masalah, mengimplementasikan metode pemecahan masalah yang tepat. Yang kelima, kepemimpinan, yakni dengan kemampuan memberdayakan bawahan maupun kelompok. Yang keenam, pengembangan karir. Sebagai profesional, tidak hanya secara pasif mengikuti program-program yang sudah ada, tapi harus memahami perkembangan dan perencanaan karir pribadi diri sendiri. Pembelajaran seutuhnya akademik kemahasiswaan melalui pembelajaran di dalam kampus maupun di luar kampus, baik itu dalam bidang ilmu maupun luar bidang ilmu. Untuk yang dalam pembelajaran dalam kampus maupun luar kampus itu ada bisa dalam bentuk kokurikuler dan non kokurikuler. Sedangkan pembelajaran seutuhnya akademik kemanusiaan dalam bidang ilmu dan luar ilmu itu adalah ekstra kurikuler dan intra kurikuler. Intinya ada di baik di pembelajaran dalam kampus, luar kampus, dalam bidang ilmu dan luar bidang ilmu itu ada kokurikuler, non kokurikuler, ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Pembentukan kompetensi mahasiswa melalui pembentukan soft skill, hard skill, kemudian intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk pembentukan kompetensi mahasiswa melalui orientasi studi stadium general nanti akan melahirkan hard skill maupun soft skill. Kemudian nanti lanjut ke bursa kerja khusus maupun sampai ke dunia industri. Untuk yang
kurikuler baik soft skill maupun hard skill, yakni melalui kegiatan proses transformasi ilmu, kegiatan akademik dan pengembangan kecerdasan. Sedangkan pengembangan soft skill dan hard skill melalui ekstrakurikuler, yakni melalui organisasi kemahasiswaan. Sedangkan bursa kerja khusus yakni melalui jembatan industri dengan melakukan kunjungan industri, praktek industri, pameran manufaktur, dan skripsi atau tugas akhir. Godaan selama menjadi mahasiswa, ada beberapa godaan selama menjadi mahasiswa, tapi di sini akan saya cantumkan 5 poin. Yang pertama adalah pergaulan bebas, yang kedua kemajuan dunia IT, ilmu dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu mempunyai nilai positif maupun negatif, tergantung kita mampu memaknai dan menggunakan IT tersebut. Yang ketiga, budaya instan, ingin cepat selesai, ingin mudahnya saja, atau hampir semua mahasiswa itu dalam melakukan kewajiban, tugas, dan tanggung jawabnya kebanyakan melalui cara-cara yang instan, yakni dengan copy paste. Meskipun tidak banyak juga mahasiswa yang gigih dan berjuang mengembangkan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, yang penting lulus dulu, kerjaan belakang. Artinya teori itu kebanyakan ditanamkan oleh mahasiswa, yang penting harus lulus dulu untuk sarjananya. Yang kelima adalah kegiatan positif, yakni dengan menolong jika ada benturan kehidupan. Intinya lebih condong ke kehidupannya, bukan ke sisi studinya. Kepribadian yang dicari oleh dunia kerja. Yang pertama, percaya diri. Kedua, matang. Ketiga, daya juang tinggi. Dan relationship skill baik. Setelah wisuda, kira-kira apa yang mau Anda lakukan? Yang jelas banyak oriented yang ada di benak Anda maupun pikiran Anda untuk masa depan Anda. Apakah setelah wisuda itu Anda mau wira swasta, ingin menjadi karyawan swasta, ingin menjadi dosen, atau bahkan ingin menjadi pegawai negeri? Atau setelah wisuda, apa keinginan yang ingin Anda capai? Selain yang saya sampaikan 4 di sini poin, mulai dari wira swasta sampai pegawai negeri. Tergantung rencana Anda, planning Anda untuk future atau masa depan Anda ke depan. Sukses. Wujudkan mimpi, wujudkan impian dan cita-cita dengan mengoptimalkan kekuatan pikiran sadar dan bawah sadar hingga menjadi kenyataan, dan raihlah kesuksesan. Intinya sukses itu adalah melalui planning atau rencana yang matang, actionkan, kemudian melalui proses itu kita akan menuai hasilnya. Tidak lupa juga dengan suksesnya itu adalah melalui proses usaha tanpa melupakan doa. Terima kasih telah menyimak materi menjadi mahasiswa yang sukses. Simak terus video-video LuBD Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share LuBD Channel. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.